Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1035 masalah. Wind and Rain Electronics dan teknologi Philips untuk LCD adalah salah satu yang tercanggih di dunia. Namun selama ini Wind and Rain Electronics tidak memproduksi sendiri. Mereka hanya membiarkan pabrik Philips membantu mereka berproduksi. Feng Yu memiliki rencana untuk mendirikan pabrik untuk memproduksi LCD. Ketika anak buahnya mencari pabrik yang cocok untuk diambil alih, seseorang dari petinggi menghubunginya. Grup Changhong Sichuan adalah perusahaan terdaftar dan pemimpin China di bidang manufaktur TV. Mereka telah memiliki lebih dari 60% pangsa pasar China, dan TV 21 inci mereka diekspor ke lebih dari selusin negara. Tapi sekarang, Changhong mengalami masalah. Mereka terlalu terpaku pada TV berwarna 21 inci, karena ini adalah produk terlaris mereka sebelumnya, dan terus meningkatkan produksi mereka dengan membeli lebih banyak lini produksi TV berwarna 21 inci. Namun, permintaan untuk TV berwarna telah berubah. Keluarga tidak lagi tertarik dengan TV berwarna 21 inci. Sebagian besar keluarga lebih menyukai TV yang lebih besar, seperti 29 inci, 34 inci, del. TV berwarna 21 inci Changhong semuanya sudah usang. Masalah ini menyebabkan harga saham Changhong anjlok. Harga saham mereka telah mencapai titik terendah, dan pabrik-pabrik kecil yang memproduksi TV berwarna 19 inci 17 inci, segera beralih ke produksi monitor PC, dan monitor 17 inci menjadi arus utama. Produk Changhong tidak laku dan mengalami kesulitan untuk beralih ke produk lain. Mereka sangat membutuhkan solusi. Para petinggi sangat concern dengan BUMN market leader ini. Selanjutnya, Changhong terdaftar di Bursa Saham China. Seseorang dari Changhong menyarankan kepada petinggi untuk membiarkan alat elektronik angin dan hujan atau peralatan rumah tangga angin dan hujan untuk memasuki usaha patungan. Kedua perusahaan dapat bertukar saham atau bahkan merger. Ketika Jiang Wanmeng memberitahu Feng Yu tentang ini, Feng Yu segera mengerutkan kening. Jika itu 2 tahun yang lalu, Feng Yu akan dengan senang hati memasuki usaha patungan dengan Changhong. Pada saat itu, pekerja Changhong, jalur produksi, keterampilan teknis semuanya terkemuka. Keuangan perusahaan mereka juga dalam kondisi baik, dan pemerintah pusat menawarkan dukungan kepada mereka. Tapi sekarang, Changhong telah mencapai titik terendah, dan mereka menghadapi kerugian besar tahun ini. Feng Yu tidak mau membiarkan Wind and Rain Electronics atau Wind and Rain Home Appliances memasuki usaha apapun dengan Changhong. Namun, dia dapat mempertimbangkan untuk menukar beberapa saham dengan mereka. Perusahaan ini dapat diubah untuk memproduksi TV LCD dan layar, tetapi Zhong Qingxian kembali dengan berita buruk. Pihak lain terlalu serakah. Ketua Changhong tidak membuat permintaan yang tidak masuk akal. Dia hanya ingin bekerja dengan Wind and Rain Home Appliances, untuk menerima bantuan dengan teknologi dan saluran penjualan mereka. Changhong yakin bahwa dengan bantuan Wind and Rain Home Appliances, mereka dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan. Jika Changhong bisa mendapatkan sejumlah uang untuk memodifikasi lini produksi mereka, mereka dapat memulai produksi untuk TV 29 inci atau 34 inci. Mereka bahkan dapat mulai memproduksi monitor 17 inci. Changhong meminta pertukaran saham dan kerjasama atas dasar kesetaraan. Tetapi para pemimpin pemerintah di antara para petinggi tidak berpikir demikian. Feng Yu tiba-tiba menjadi taipan top Asia, dan kebangkitannya terlalu cepat. Para pemimpin merasa Taihua Holdings harus menjadi milik pemerintah. Bagaimana negara sosialis bisa memiliki kapitalis seperti Feng Yu? Meskipun pria hebat telah memungkinkan beberapa orang menjadi kaya, tidak ada yang harus menjadi sekaya Feng Yu. Feng Yu lebih kaya dari beberapa negara kecil. Juga,
Feng Yu telah memarkir lebih banyak asetnya di Wind and Rain Holdings yang terdaftar di luar negeri. Dia menyedot uang ke luar negeri. Jika Feng Yu memutuskan untuk bermigrasi di masa depan, itu akan menjadi arus keluar modal yang serius. Bahkan jika pemerintah tidak dapat mengendalikan Taihua Holding, pemerintah harus mengambil bagian di dalamnya. Kami dapat menawarkan beberapa panduan kepada mereka dan juga mengirim beberapa orang kami untuk mengelola mereka. Tetapi para pemimpin takut Feng Yu akan membalas jika mereka hanya berinvestasi di Taihua Holdings. Tak satu pun dari mereka ingin memikul tanggung jawab ini. Beberapa pemimpin menyarankan bahwa jika mereka tidak dapat menyentuh Taihua Holdings, mereka dapat memulai dengan membeli saham di anak perusahaan Taihua Holdings. Jika ini berhasil, mereka perlahan dapat menelan Taihua Holdings dari dalam, dan mereka bahkan mungkin mendapatkan kendali penuh atas Taihua Holdings di masa depan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mereka bahkan mungkin mengendalikan Wind and Rain Holdings. Jadi, pemimpin dari petinggi ini mengatakan bahwa skala Wind and Rain Home Appliances terlalu kecil, dan Wind and Rain Electronics harus dimasukkan dalam merger ini. Ya, Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances harus digabungkan ke Changhong, dan Changhong akan memiliki 60% saham dari perusahaan baru ini. Angin dan hujan elektronik dan angin dan hujan peralatan rumah tangga akan memiliki 40%. Sung Qingxian dan Jiang Wanmeng segera menolak proposal ini. Apakah kamu bercanda? Bahkan jika kita ingin bergabung, kita harus menjadi pihak yang memiliki taruhan lebih besar. Aset perusahaan kami mungkin tidak banyak, tapi itu karena kami tidak terdaftar. Selanjutnya, apakah kita kekurangan uang? Perusahaan induk kami bisa saja menyuntikkan dana apa saja untuk meningkatkan nilai perusahaan kami, dan jika Anda semua ingin kerjasama, tidak masalah. Tapi kita harus memegang kendali. Sung Tua, Jiang Tua, Guan Tua, apakah pihak lain meminta kami untuk memberi mereka jawaban kami dalam waktu dekat? Sung Qingxian menggelengkan kepalanya. Tidak hanya mereka ingin kami memberi mereka jawaban yang menguntungkan sesegera mungkin, tetapi mereka juga mengisyaratkan bahwa jika kami menolak proposal ini, tetapi Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances juga akan berada dalam masalah. Jika Aiwa Electronics dan Aiwa Home Appliances tidak memiliki saham Aiwa Jepang, para pemimpin pemerintah ini juga ingin memasukkan mereka. Para pemimpin pemerintah mengetahui seorang pengusaha Hong Kong memiliki saham Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances, tetapi mereka tidak peduli. Hong Kong telah kembali ke China, dan warga Hong Kong tidak lagi memiliki status khusus. Jika merger ini hanya melibatkan Wind and Rain Home Appliances, Changhong harus menjadi pemegang saham utama berdasarkan nilai pasarnya. Tapi Feng Yu tidak akan setuju. Sekarang, pihak lain ingin memasukkan Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances ke dalam merger ini dan bahkan mengancam mereka. Ini membuat Feng Yu kesal. Anda semua berpikir bahwa saya penurut. Jika Wind and Rain Electronics disertakan, itu tidak akan lagi menjadi masalah merek Wind and Rain. Ini akan mencakup VCD, DVD, optical drive, ponsel, LCD, telekomunikasi, smart home, Dell teknologi, dan paten internasional. Hanya patennya saja, nilainya setidaknya 500 juta dolar Amerika Serikat. Changhong tidak bernilai banyak sekarang, dan bagaimana pejabat pemerintah itu menilai perusahaan ini? Bagaimana mereka bisa menuntut 60% saham perusahaan? Kirim bakat manajemen mereka untuk membantu kami dengan manajemen. Mereka hanya akan mengirim pejabat pemerintah mereka. Mungkin pejabat pemerintah inilah yang menyebabkan situasi Changhong saat ini. Siapa pemimpin yang menuntut tuntutan ini? Dia dari departemen mana? Dia adalah pemimpin dari administrasi negara untuk industri dan perdagangan dan bukan dari grup Changhong. Kami tidak memiliki kontak dengan dia di masa lalu. Kami juga merupakan salah satu perusahaan kunci di provinsi. Namun,
Ketika kami mencari para pemimpin di pemerintah provinsi, mereka menghindari kami. Mereka seharusnya menerima instruksi dari atasan. Jiang Wanmeng menjawab dengan marah. Betul sekali. Perusahaan mereka telah menghasilkan uang, tetapi mereka juga telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada provinsi. Jika mereka menginvestasikan uang mereka di tempat lain, atau bahkan di luar negeri, provinsi dan negara bagian tidak akan menerima pajak dari mereka. Mereka dapat mengubah perusahaan mereka menjadi perusahaan luar negeri dan kembali ke China untuk berinvestasi. Ini akan lebih menguntungkan karena kebanyakan orang Cina masih menganggap produk luar negeri lebih baik. Mungkinkah pemerintah merasa Feng Yu menghasilkan terlalu banyak uang dan ingin menyentuhnya? Ini seharusnya tidak mungkin, karena akan lebih bermanfaat bagi negara untuk mendukungnya. Feng Yu memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan para pejabat tinggi. Bab 1036 Setan dan Monster. Feng Yu memanggil Direktur Fang, dan ini adalah pertama kalinya Direktur Fang mendengar tentang ini. Dia hanya memberitahu Feng Yu, "Aku tahu." Meskipun Direktur Fang tidak membuat janji, Feng Yu tahu dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini. China juga ingin menunjukkan kepada dunia keberhasilan reformasi ekonominya. Mereka ingin memberitahu dunia bahwa China juga memiliki Taipan Super dan memanfaatkan ini untuk menarik investor dan meningkatkan ekonomi China. Feng Yu saat ini adalah seorang selebriti di Tiongkok dan merupakan contoh nyata dari kesuksesan ekonomi Tiongkok. Jika Feng Yu jatuh, akan berdampak parah pada rencana China untuk menarik investor. Pemerintah Anda dapat menipu uang rekan senegara Anda sendiri, apalagi kami. Siapa yang berani melakukan investasi di China? Feng Yu merasa lega setelah menutup telepon. Karena perintah ini bukan dari petinggi pemerintah, itu harus dari seseorang di tingkat yang lebih rendah. Seseorang telah mengatakan bahwa begitu Anda kaya, segala macam iblis dan monster akan muncul untuk menuntut bagian dari penghasilan Anda. Feng Yu tidak percaya ini di masa lalu, tapi sekarang, dia tahu ini benar. Jangan khawatir, seseorang akan menyelesaikan ini untuk kita. Manajer Feng, bagaimana dengan kerja sama kita dengan Chang Hong? Chong Qishan bertanya. Kita harus terus bernegosiasi dengan mereka. Akan menguntungkan bagi kami jika kami dapat bekerja sama, tetapi kami hanya akan menerima pertukaran saham dan bukan merger. Mereka memiliki banyak pekerja berpengalaman, pengembang teknologi, dan mereka adalah produsen TV nomor 1 di China. Anda dapat memberitahu mereka bahwa saya dapat membantu mereka menjual semua TV berwarna 21 inci sebagai bagian dari negosiasi. Manajer Feng, itu jumlah yang besar. Chang Hong telah memproduksi sejumlah besar TV 21 inci saat mereka menguasai sebagian besar pangsa pasar. Tapi TV 21 inci tiba-tiba kehilangan popularitasnya, dan mereka memiliki persediaan barang yang tersisa di gudang mereka. Tidak apa-apa, itu bisa dijual. Meskipun tidak akan ada keuntungan, tidak akan ada kerugian juga. Setidaknya mereka dapat memulihkan biaya mereka. Bagaimana Chang Hong membersihkan kumpulan TV berwarna 21 inci ini di kehidupan Feng Yu sebelumnya? Mereka mengekspor dan menyumbangkannya. Dalam kehidupan ini, Feng Yu akan menggunakan metode yang sama, dan dia bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Feng Yu akan mengekspor TV ini ke Eropa Timur. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, banyak keluarga Rusia masih menggunakan TV hitam putih pada tahun 2005. Di Rusia, sebagian besar produk di pasar berasal dari China, Jepang, dan Eropa, dan China menjual TV berwarna 21 inci dengan harga murah. Dalam kehidupan ini, situasinya tetap sama. Industri manufaktur TV Rusia telah menurun, dan Feng Yu percaya bahwa dia dapat menjual semua TV 21 inci jika dia menjualnya dengan harga pokok. Juga, Feng Yu dapat membeli sebagian TV untuk sumbangan. Ini akan berfungsi sebagai promosi bagi perusahaannya dan membantu orang miskin.
Pada saat yang sama, itu akan meningkatkan reputasinya. Feng Yu dan anak buahnya tidak menunggu lama, dan pemimpin itu menelepon untuk menanyakan Song Qingxian kapan merger bisa dimulai. Jika pemimpin ini dapat membiarkan Chang Hong memperoleh Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances, itu akan menjadi kredit yang bagus, dan dia dapat menggunakannya untuk mendapatkan promosi. Pemimpin bahkan memiliki rencana untuk memarkir perusahaan baru ini di bawah departemennya, dan dia akan mengangkat dirinya sebagai direktur dan manajer umum. Ini akan menjadi posisi yang lebih baik dibandingkan dengan posisinya sebagai anggota komite di departemennya. Pemimpin akan menjadi kepala perusahaan ini, dan dia dapat terus dipromosikan dalam pelayanannya. Kami telah mempertimbangkan proposal Anda dan akan terus berdiskusi dengan Chang Hong tentang kerja sama kami. Tetapi kerja sama kami tidak akan seperti yang Anda usulkan. Song Qingxian menjawab, Song Qingxian, saya tidak membahasnya dengan Anda. Saya memesan Anda. Pemimpinnya marah. Anda hanya penjual minuman ringan, dan Anda pikir Anda bisa bernegosiasi dengan saya setelah Anda menjadi ketua Taihua Holdings. Tidakkah Anda mengerti bahwa Anda tidak seharusnya menentang pejabat pemerintah? Aku bisa menghancurkan grup LHH kapan saja aku mau. Memesan. Baik, saya akan menunggu perintah resmi pemerintah Anda. Ingatlah untuk membubuhkan pesanan dengan segel merah. Garis terputus, dan pemimpin itu tertegun. Song Qingxian telah membanting telepon dan tidak takut padanya. Beraninya Song Qingxian menentangnya. Pemimpin berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa Feng Yu pasti telah kembali. Dia mendengar bahwa Feng Yu memiliki koneksi yang kuat. Pemimpin itu sengaja menunggu ketika Feng Yu berada di luar negeri sebelum dia mendekati Song Qingxian, dan dia telah mendengar bahwa Feng Yu tidak mengganggu operasi perusahaan. Pemimpin berpikir dia bisa menyelesaikan ini sebelum Feng Yu kembali. Tapi masalah ini memakan waktu lebih lama dari yang dia harapkan. Dia bahkan memberi isyarat kepada Song Qingxian bahwa dia bisa memberinya beberapa manfaat jika dia setuju, tetapi Song Qingxian masih menolak. Sekarang, pemimpin tidak bisa mundur. Jika dia tidak berurusan dengan Song Qingxian, janjinya kepada para pemimpinnya akan menjadi lelucon, dan dia akan menjadi bahan tertawaan di antara rekan-rekannya. Dia bahkan mungkin dipindahkan ke departemen yang tidak berguna. Karena posisi pemimpin saat ini, dia tidak peduli apa yang dipikirkan otoritas dan pemimpin lokal. Juga, otoritas dan pemimpin lokal berpikir ini adalah keputusan yang dibuat oleh petinggi, dan tidak berani mempertanyakan apapun. Pemimpin memerintahkan sekretarisnya, pergi dan keluarkan memo ke Taihua Holdings. Beritahu mereka untuk memikirkan gambaran besarnya dan harus menghormati keputusan kolektif para pemimpin. Mereka harus melaksanakan instruksi para pemimpin dan memulai penggabungan mereka dengan Chang Hong. Setelah sekretaris pergi, pemimpin menerima telepon dari atasannya, menyuruhnya pergi ke kantor atasannya. Ketika pemimpin melangkah ke kantor, dia melihat seorang pria di dalam. Ini Direktur Fang. Mengapa Direktur Fang ada di sini? Saya mendengar departemen kami sedang menyiapkan penggabungan antara Chang Hong dengan Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances. Kepala departemen bertanya, itu benar. Ini untuk reformasi ekonomi di industri, dan dengan menyatukan sumber daya kami dapat keluar dari Asia dan berkembang ke seluruh dunia. Sebelum kepala departemen dapat mengatakan apapun, Direktur Fang bertanya, ini ide yang bagus, tapi apakah pihak lain setuju? Mereka telah setuju. Betulkah? Direktur Fang tersenyum dingin. Jika mereka setuju, mengapa mereka mengajukan keluhan kepada saya? Apakah Anda tahu Chang Hong masih mendapat perintah dari militer? Masalah Chang Hong tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Juga, perusahaan-perusahaan itu berada di bawah yurisdiksi pemerintah provinsi. Siapa Anda untuk ikut campur? Wind and Rain Electronics dan Wind and Rain Home Appliances adalah kepemilikan saham, dan siapa Anda untuk mengirim orang untuk membimbing mereka?
Apakah Anda tahu konsekuensi berbohong kepada atasan Anda? Huff. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Mengapa Anda tidak melaporkan kepada saya tentang ini? Anda telah menodai reputasi departemen kami dengan melakukan ini. Untungnya, kami mengetahuinya tepat waktu, dan belum ada dampak negatifnya. Kepala departemen dimarahi. Kepala departemen tidak ingin dipermalukan di depan Direktur Fang, dan dia akan mendisiplinkan anak buahnya sendiri. Direktur Fang berdiri, kata pemimpin. Jika mereka tidak melakukan kejahatan dan mengelola bisnis mereka dengan baik, kita harus menawarkan dukungan dan membiarkan orang-orang ini membantu orang lain menjadi makmur. Anda semua tidak boleh melakukan apapun yang Anda inginkan untuk mendapatkan kredit untuk promosi Anda. Itu saja yang harus saya katakan. Kalian semua akan membereskan kekacauan itu sendiri. Kepala departemen bertanya setelah Direktur Fang pergi. Apakah Anda mengeluarkan perintah atas nama departemen? Setelah beberapa saat, kepala departemen berteriak dengan marah. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu diskors. Keluar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.